Nah, pembicaraan kami dengan kuasa hukum dari itu nggak ada sih. Sampai saat ini nggak ada pembicaraan. Oh, Bu Wati mungkin boleh diulang lagi sedikit nggak sih Bu untuk hasil sidang tadi agak putus-putus. Ya, ya. Jadi, benar. Tadi ada telepon soalnya masuk bentar. Nah, jadi untuk hasil sidangnya pun, ini kan penetapannya di NO ya, alias tidak diterima, dengan alasan bahwa seharusnya yang kami ajukan itu berbentuk gugatan. Karena ada persengketaan penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, dan ada masalah terkait objek yang didalilkan atau dibantah oleh termohon. Hmm. Jadi Berarti pertimbangan dari majelis eh, ini harusnya bentuknya gugatan karena ada sengketa waris dan adanya sengketa penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris gitu. hmm. Tapi dari pihak Kang Teddy sendiri setelah mendengar eh, hasil putusan ini sendiri seperti apa Bu tanggapannya dia sendiri? Kalau Kang Teddy sendiri sih nggak ada masalah ya. Istilahnya memang yang namanya kita berupaya itu kan memang hasilnya mau baik atau buruk itu kan kita kembalikan lagi ya kepada Allah ya. Kalau kalau istilahnya hasil apapun ya kita tetap terima gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk upaya hukum sendiri, nah nanti kami masih mikir-mikir ya, nanti pertemuan hari Senin depan, apakah akan mengajukan upaya banding, ataukah akan mengajukan gugatan sebagaimana pertimbangan atau petunjuk dari majelis hakim bahwa seharusnya ini yang diajukan itu adalah berbentuk gugatan dan ada objek yang dijadikan sengketa warisnya itu. Oke, Bu Hmm. Wati, kita anggaplah ini NO ya Bu, bukan bukan Ya, ya, akan ah, ditolak ya, karena kan belum ke ditolak ya. pokok perkara, ini DNO tidak diterima, gitu. Oke, NO ini sendiri penyebabnya berarti kurangnya pembuktian apa Nah, seperti apa sih Bu? ini kan belum diperiksa ya terkait pokok perkara, ini DNO itu hanya dari eksepsi dari termohon DNO, karena apa? Karena ini bentuknya seharusnya bukan permohonan, tapi gugatan. Kemudian termohon mendalilkan lagi eksepsi bahwa ini seharusnya ada objek gitu kan, ada objek yang dibagikan. Sedangkan kami dari awal mengajukan permohonan, ini kan kami tidak mengejar objek waris. Jadi hanya sebatas untuk kepastian hukum dan legalitas bahwa Kang Teddy dan Bintang menjadi ahli waris dari almarhum itu aja sih. Tapi keinginan atau istilahnya eksepsi dari termohon itu harusnya ada objeknya. Oke Bu, dengan NO-nya ini kan berarti kan tidak terpenuhi apa yang menjadi keinginan Mas Teddy untuk bintang ya Bu ya. Langkah Keinginan istilahnya kan kami hanya legalitas aja ya, belum keinginan mengenai objek. ya betul. Ini tidak terkait masalah yang lain urus harta dalam artian di sini gini loh Bu. Ketika tidak terpenuhinya dinyatakan NO, langkah Mas Teddy seperti apa ya ketika tahu bahwa oh bintang belum lagi mendapatkan haknya nih Bu gitu. Ya maksudnya hak legalitas ya. Jadi tetap upaya hukum kami itu kan ada dua ya. Apakah memang akan mengajukan banding terhadap produk penetapan kemarin atau mengajukan gugatan langsung gugatan sengketa waris gitu. Kami masih pikir-pikir opsinya mau seperti apa. Bu, saat sidang tadi dari pihak eh, bukan saat sidang, dari pihak sana Bu yang tergugat atau tergugat ya Bu ya. Termohon, Sudah ada termohon. Oh, iya. termohon ya, termohon sudah ada komunikasi belum Bu? Belum ada. Oke, yang lain. Oke, Ibu Wati, mau tanya ini kan eh, bisa dibilang cukup lama gitu persidangannya ya Bu ya. Kalau saya baca di media online sekitar 128 hari dimulai sejak 1 Desember. Nah, baru selesai sekarang. Itu mungkin yang membuat persidangan berjalan lama itu apa sih Ibu kalau boleh tahu Bu? Dan ternyata di di ujungnya justru nggak sesuai yang diharapkan sama Kang Teddy.
Jadi gini, kalau misalnya kita berbicara kepada waktu, ini memang udah standar atau SOP dari Mahkamah Agung. Jadi untuk bentuk penyelesaian gugatan atau permohonan di pengadilan tingkat pertama itu kurang lebih 6 bulan. Memang aturannya seperti itu. Kurang lebih Iya. 6 bulan, karena memang di sini akan ada acara pemanggilan para pihak, mediasi selama 1 bulan, terus nanti ada jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan atau penetapan. Jadi memang ini udah standar SOP dari Mahkamah Agung, kurang lebih 6 bulan penyelesaiannya. Nah, kalau untuk hasilnya sendiri, yang namanya upaya hukum kan kami tidak istilahnya yang namanya upaya hukum kan bisa dikabul atau ditolak atau di NO atau sebagainya, itu kan kami serahkan kepada majelis hakim. Bu Ati, kalau kalau ini sekali lagi ini NO ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya adalah Ya, kan Mas Teddy kan akan terus memperjuangkan bintang pastinya ya Bu. ya, ya. Adakah cara lebih tanpa harus berkaitan dengan hukum Bu? Mungkin duduk bersama dengan pihak dari Kang Sule sendiri Bu. Iya, kalau misalkan kembali lagi ya, kita flashback ke belakang. Kalau untuk duduk bersama di tahun 2021 pun kami sudah mengajukan. Sudah ada beberapa kali pertemuan pada saat itu. Tapi kembali lagi bahwa yang namanya mediasi atau kita tempuh secara non litigasi itu kan kembali lagi kepada para pihak ya, apakah sepakat atau tidak gitu. Nah, dari dulu pun kami sudah istilahnya ya mau mengajukan itu, tapi ya dari pihak itunya nggak ada ya, nggak ada respon gitu kan. Ya mau nggak mau ya jalan satu-satunya ya upaya hukum yang akan ditempuh. Oke, berarti dalam artian tidak pernah ada tiket baik dari pihak pihak sebelah sana ya Bu ya untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Yang dimana notabene Iya, sebetulnya Bintang juga masih bagian dari adik dari Rizky Febian itu sendiri ya Bu. ya betul, betul seperti itu.